Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan. Bersuka cita kita selalu di dalam Tuhan. Tuhan terus memelihara dan melindungi segenap hidup kita. Mengaruniakan yang terbaik dan terus membarui hidup kita agar semakin lebih baik dari waktu ke waktu. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan bersama-sama kembali dalam waktu dan kesempatan yang dianugerahkan Tuhan. Kita bersama akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, dipuji dan dimuliakan Dikau selalu. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau layak dipuji dan dimuliakan, dan tak ada hal dan alasan yang membuat kami untuk tidak bersuka cita dan mengucap syukur selalu. Dipuji dan dimuliakan Engkau kiranya dalam hidup kami setiap saat. Kami merasakan bahwa tanpa Dikau semuanya akan sia-sia, hidup kami tidak akan berarti. Dan kami rindu untuk terus bergaul dengan Tuhan, menggumuli firman-Mu, melakukannya. Dan itulah yang kami rindukan saat ini. Tuhan berkenan melayakkan mengampuni kami, dan dengan kasih-Mu Engkau berfirmanlah kepada kami. Kami siap ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini dari kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayat 17 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah, hendaklah dibuang
dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong, menguatkan kita sekalian. Kita merenungkan firman-Nya dengan tema hidup yang dibaharui. Katuan mangka dibaharui. Renewed life. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, setiap orang memiliki sejarah kehidupan masa lalu yang menyimpan banyak kenangan. Ada masa lalu yang menyedihkan, yang sulit dilupakan, atau kehidupan masa lalu yang menyenangkan, tetapi tidak benar di hadapan Allah. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus bahwa karena mereka telah belajar mengenal Yesus Kristus, hendaknya mereka tidak lagi hidup seperti saat mereka belum mengenal Allah, yang hidupnya diserahkan kepada hawa nafsu. Rasul Paulus menyampaikan kepada mereka, agama mereka yang telah percaya, meninggalkan kehidupan lama mereka, lalu terus dibaharui dalam roh dan pikiran untuk mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran kekudusan. Nah Bapak Ibu, manusia baru adalah manusia yang mampu meninggalkan hidup yang lama, membuang dusta, dan senantiasa berkata benar. Tidak menjadi orang yang suka marah, serta orang yang dalam hidupnya mau bekerja keras, dan tutur katanya adalah tutur kata yang senantiasa memberi semangat baru tentunya. Nah Bapak Ibu sidang jemaat, bagaimana dengan hidup Anda, hidup kita sekalian? Sudahkah kita menjalani kehidupan baru bersama dengan Kristus? Sebab orang yang telah lahir baru di dalam Yesus Kristus tidak akan mendukakan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepadanya. Orang yang sudah lahir baru akan nampak dalam kata dan perbuatannya tentang bagaimana ia hidup berkenan kepada Allah melalui cara hidupnya yang dibentuk ke arah kehendak Yesus Kristus. Karena itu hiduplah menurut pimpinan Roh Kudus, dan jauhilah segala hal yang dapat merusak pertumbuhan rohani di hadapan Yesus Kristus yang telah mengasihi dan membarui hidup kita. Amin. Roh Kudus menolong kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita bersama-sama menaikkan doa dan syukur kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kasih-Mu luar biasa. Engkau setia membentuk kami agar hidup kami semakin lebih baik, semakin dibaharui di dalam Kristus. Hidup seperti yang Tuhan ingini, meninggalkan cara hidup yang lama. Terima kasih pengajaran lewat firman-Mu kali ini. Kami mengucap syukur, kuatkan, teguhkan kami untuk seterusnya dimampukan
melakukannya lewat cara dan sikap hidup kami semakin berkualitas sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah diselamatkan, diampuni dosa dan kesalahan, diberi hidup baru di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya hidup kami semakin lebih baik, berkarakter, berintegritas, hidup penuh kasih, memuliakan Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Teguhkan kami ya Bapa, perlengkapi kami dengan senjata-senjata rohani-Mu. Kami percaya hidup kami akan nyaman, tentram, diberkati selalu kalau hidup kami berkenan kepadamu. Kami serahkan hidup kami dalam segala situasi dan bahkan juga masih dalam situasi pandemi COVID-19. Pelihara dan lindungi kami semuanya. Menyerahkan seluruh hidup kami, tugas dan pekerjaan kami, boleh kami kerjakan, lakukan dengan baik. Tuhan berkati dan berkenan memberkati seterusnya. Berkat-Mu tersedia bagi kami untuk kami terus nikmati, tentunya dengan penuh syukur. Ajar kami untuk mengasihi, berbagi satu dengan yang lain, menyatakan sukacita, mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Ajar kami untuk terus saling peduli satu dengan yang lain, punya rasa tanggung jawab atas keberadaan hidup sesama kami. Demikian juga dengan pekerjaan anugerah Tuhan, Engkau dimuliakan di dalamnya. Tugas tanggung jawab kami di dalam pelayanan-Mu boleh kami gunakan, boleh kami lakukan dengan baik demi kemuliaan-Mu, demi kebaikan jemaat-Mu. Dan biarlah persekutuan jemaat Tuhan semakin bertumbuh, dibaharui dengan baik, dan tentunya berakar di dalam Kristus dan berbuah. Kehadiran kami menjadi berkat, disenangi banyak orang. Kami percaya keluarga kami Tuhan berkati. Anak-anak kami dalam pendidikan, pertumbuhan, tentulah Tuhan yang berperkara memberikan yang terbaik. Yang terus berupaya dapatkan pekerjaan, berupaya anak-anak muda Tuhan, dan bahkan yang kehilangan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami. Dan bahkan yang berduka seperti Bapak Samulung P atas kehilangan, kematian mertua terkasih di Polewali, Mamasa. Tuhan, hiburkan segenap keluarga, kuatkan dan teguhkan iman dan pengharapan mereka. Yang sakit lemah tubuh, segenap umat-Mu, Nyonya Peter Tena, Ibu Selvi B. Silambi, Ibu Yudit Sagena, Saudari Noviani Matu, Hamba-Mu Bapak Pendeta Kristoporus Sampetoding, Bapak Peter Ronda, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Martin Bale, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Yusuf Siranga, Heni Bungin, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Hermin Bongga, Ibu Adolfina Tilang, Bapak M. Pasalongan, Felicia Lakbi, Saudara Naftali Minna, Ibu Mathilda Timisela, Nyonya Margareta Sarah, Bapak Yohanes Elboko, Bapak El Roy Kapo, Ibu Ludia Pariallo, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Margareta Kobong, Omah Keti, Saudari Liliani, Bapak mertua dari Bapak Penatua Mesak Raymond Rante Padang, Bapak Leonard di Sambo dalam pemulihan, Nyonya Naomi Martin Bunga, Bapak Harrison Benduruk, Bapak Oni Eslak Burlawal, Bapak Yusuf Rante, Bapak Profesor TR Andi Lolo, Nyonya Simon Tando, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Yohanes Pasolang, Bapak Niko Duma, Ibu Bondang Lande, Bapak Dr. Dala Sampai Payung Baso, Stefanus Baturante, Nyonya Matius Ruru, Yakin Nyonya CH Dengen, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Esther Senudin, Bapak Yulis Dengen, dan lain sebagainya. Tuhan,
Berkati mereka, sembuhkan, teguhkan iman dan pengharapan kami. Jemaat-Mu berkati tetangga-tetangga kami, bahkan pemerintah, bangsa dan negara kami. Lindungi mereka, termasuk di kota kami, di lingkungan kami sampai tingkat RW dan RT. Mampukan mereka semuanya Tuhan. Kami selalu berdoa untuk mereka. Diberkatilah kami di dalam Tuhan. Sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan saat ini. Tuhan memberkati dan sampai jumpa. Sampai jumpa.